Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang analisis seismitas dan resiko bencana gempa di kawasan jalur sesar Opak Oyo, Yogyakarta. Dalam hasil diskusi ini, kami beranggotakan 5 orang, yaitu Dian Prima, Muhammad Fadil Kamil, Imelda Indonesia, Raffi Ageng Supriyanto, dan Dias Mauli Aulia. Di sini kami punya 2 rumusan masalah. Pertama, bagaimana sih karakteristik gempa berupa magnitudo, frekuensi, dan kedalaman yang terjadi di setiap daerah penelitian dalam periode tertentu. Lalu, bagaimana sih tingkat resiko bencana gempa bumi di wilayah ini terhadap masyarakat dan infrastrukturnya? Pada materi yang kita bawakan berlatar belakang di wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan kawasan dengan struktur geologi kompleks dan zona tumbukan lempeng yang aktif. Nah, gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas sesar permukaan seperti sesar Opak Oyo, Dengkeng, dan Menoreh serta aktivitas lempeng selatan di Jawa. Kita juga berfokus di penelitian pada analisis energi dan distribusi epicenter gempa di sekitaran sesar Opak Oyo pada tahun 2008 sampai 2017. Nah, perlu teman-teman ketahui juga nih, apa sih gelombang seismik? Jadi, menurut Beiser pada tahun 1999, gelombang seismik merupakan jenis gelombang mekanik yang timbul akibat peristiwa gempa bumi loh. Nah, secara umumnya gelombang dapat dipahami sebagai proses perambatan gangguan atau usikan dalam suatu hal yang medium. Nah, gelombang seismik ini juga merupakan gelombang energi yang merambat melalui bumi akibat pelepasan energi yang meledak. Nah, contohnya apa sih? Biasanya karena ada gempa bumi, letusan gunung berapi, dan aktivitas tektonik lainnya. Jadi, gelombang seismik ini sangat berkaitan dengan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan aktivitas tektonik lainnya. Menarik bukan? Nah, selanjutnya aku punya berbagai jenis gelombang. Aku di sini bakal jelasin tentang gelombang P dan gelombang S. Apa sih gelombang P dan gelombang S? Gelombang P adalah gelombang yang memiliki tekanan atau pressure waves, di mana perjalanan gelombang P pada suatu medium lebih cepat daripada tipe gelombang lainnya. Nah, pada gelombang P juga pergeseran partikel pada medium searah dengan arah penjalanan gelombang, materi akan mengalami penekanan dan peragangan akibat adanya gelombang P pada medium tersebut, makanya disebut sebagai gelombang tekanan. Nah, untuk gelombang S-nya sendiri merupakan gelombang shear waves atau biasa kita kenal sering juga disebut sebagai gelombang sekunder. Kenapa sih? Karena penjalanan gelombangnya pada medium bersifat lebih lambat pada gelombang P. Nah, pada gelombang S ini penjalanan partikelnya dari medium tegak lurus terhadap penjalanan gelombang. Gempa yang terjadi sebagian besar memiliki magnitudo yang rendah hingga menengah, yaitu di sekitaran M3.0 sampai M5.5. Namun terdapat pula beberapa gempa dengan magnitudo cukup besar, lebih dari F6.0. Meskipun kejadiannya itu jarang, secara umum distribusi magnitudo gempa mengikuti pola Gutenberg-Richard, di mana semakin besar magnitudo gempa tersebut, maka yang terjadi jumlah kejadiannya akan semakin sedikit. Untuk frekuensinya, gempa dengan magnitudo kecil terjadi paling sering hampir setiap bulan atau bahkan mingguan. Dan untuk gempa dengan magnitudo sedang, itu lebih jarang munculnya, itu rata-ratanya tahunan. Kalau gempa besar itu terjadinya dengan periode ulang atau return periode yang lebih panjang, itu munculnya puluhan tahun. Resiko bencana gempa bumi di wilayah penelitian. Yang pertama, resiko terhadap masyarakat. Gempa dangkal berpotensi menimbulkan guncangan kuat. Yang kedua, pemukiman padat penduduk di sekitar zona rawan memperbesar dampak. Dan untuk resiko terhadap infrastruktur, banyak bangunan belum memenuhi standar konstruksi tahan gempa. Yang ketiga, fasilitas publik atau sekolah, rumah sakit, tempat ibadah terancam merusak. Dan kerusakan jalan dan jembatan dapat menghambat evakuasi. Untuk kedalamannya, sebagian besar gempa yang tercatat merupakan gempa dangkal, sekitar 70 km, yang berpotensi menimbulkan guncangan kuat di permukaan. Sebagian lainnya berupa gempa menengah, sekitar 70-300 km, umumnya terkait dengan aktivitas subduksi. Gempa dalam 300 km relatif jarang ditemukan di daerah penelitian. Nah, untuk kesimpulannya, di wilayah penelitian, aktivitas gempa bumi menunjukkan pola yang konsisten dengan hukum Gutenberg-Richter, di mana gempa-gempa bermagnitudo kecil sangat sering terjadi sedangkan gempa besar sangat jarang.